Saudara, data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada 2022, jumlah penduduk lulusan SD mencapai 64 juta jiwa. Setahun kemudian turun menjadi 63 juta jiwa. Lantas bagaimana kemudian solusi pemerintahan Prabowo Gibran agar akses pendidikan tinggi bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat? Akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia semakin membaik dengan pembiayaan yang terjangkau, bahkan gratis untuk sekolah negeri. Sebaliknya, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih jadi tantangan dari segi biaya dan anggaran. Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menyinggung soal pendidikan saat debat Pilpres Februari lalu. Saat itu, Prabowo berjanji memberikan 10.000 beasiswa di bidang kedokteran hingga matematika. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter. Dari SMA, lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina menyebut ada 3 poin dalam roadmap pendidikan pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Yang kedua, masalah kompetensi ya, jurusan keahlian di pendidikan itu relevansinya dengan kebutuhan di masyarakat ke depannya. Itu yang harus ditingkatkan lagi. Jadi saya pikir itu tantangan-tantangan ke depannya. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain apabila akses pendidikan tinggi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan tinggi yang sangat mahal. Padahal kita tahu akses pendidikan tinggi kita baru 30%. Dan ini sangat berbeda dengan negara-negara lain di mana akses mereka sudah sampai 60 bahkan sampai 90%. Data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah. Pada 2022, jumlah penduduk lulusan SD mencapai 64 juta jiwa. Setahun kemudian turun jadi 63 juta jiwa. Turunnya lulusan SD diimbangi dengan naiknya lulusan SMP dan SMA, di mana lulusan SMP pada 2023 mencapai 40 juta jiwa. Sementara lulusan SMA pada 2023 sebanyak 60 juta jiwa, naik dari tahun 2022 sebanyak 57 juta jiwa. Sementara lulusan perguruan tinggi pada 2023 sebanyak 13 juta jiwa. Jika di rata-rata biaya pendidikan perguruan tinggi Indonesia antara 40 sampai 200 juta rupiah per semester. Sementara di Malaysia antara 50 sampai 372 juta rupiah setiap semester. Sedangkan di Singapura rata-rata biaya kuliah antara 356 juta sampai 641 juta rupiah per semester. Pada 2023, anggaran mencapai 11,8 triliun. Sementara mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebanyak lebih dari 913.000 mahasiswa. Sedangkan pada 2024, anggaran pendidikan naik jadi 13,9 triliun dan penerima KIP kuliah sebanyak lebih dari 985.000 mahasiswa. Selain pendidikan dasar dan menengah, perhatian juga harus diberikan pada pendidikan tinggi. Kemudahan akses dan biaya murah bisa membuka kesempatan lebih banyak masyarakat menikmati pendidikan tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia akhir pekan, kami akan kembali dengan informasi tim Thomas dan Uber Indonesia berhasil lolos ke final Thomas Uber Cup 2024. Melawan China, Indonesia berpeluang mengawinkan gelar dan mengulang sejarah di tahun 1996.